Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar lagi udah mulai PAS nih. Kita latihan soal-soal pewarisan sifat yuk. Siapa tahu aja salah satu dari soal yang kita pelajari sekarang ada nyangkut di soal PAS kamu. Jangan lupa di like, comment, and subscribe karena guru IPA belajar IPA jadi lebih gampang. Yuk kita mulai. Soal yang pertama, ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya disebut, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, dari pilihan delta, etnobotani, ini adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara manusia dengan tumbuhan. Atau bisa kita katakan, etnobotani, ini ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan tumbuh-tumbuhan sebagai obat-obatan. Yang C, anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan juga bentuk dari organ suatu makhluk hidup. D, embriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pertumbuhan dan juga perkembangan embrio. Nah, embrio ini adalah makhluk hidup yang belum dilahirkan, jadi masih dalam kandungan. Dan yang terakhir, yang A adalah genetika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Nah, jadi nomor 1 jelas ya, jawabannya adalah A. Nomor 2, setiap tubuh manusia mengandung, setiap tubuh manusia mengandung 46 kromosom atau 23 pasang kromosom. Kita tulis ya, 46 kromosom atau 23 pasang. 23 pasang. Jadi dilihat satuannya ya, kalau akhirannya kromosom berarti jawabannya 46, tapi kalau misalnya satuannya atau akhirannya itu pasang berarti dia mintanya berapa pasang jumlahnya begitu. Jadi kalau ditanya pasang berarti jawabannya 23. Nah, di sini karena akhirannya kromosom berarti jawabannya 46 kromosom. Kita lanjut, masih gampang soalnya. Soal nomor 3. Jenis kelamin manusia ditentukan oleh, bisa dilihat di sini ada kromosom X dan kromosom Y. Jadi manusia itu sel kelaminnya ada yang penanda laki-laki, yaitu sel kelamin laki-laki, dilambangkan dengan huruf XY, sedangkan untuk perempuan itu dilambangkan dengan huruf XX. Nah, jadi untuk jenis kelamin manusia ditentukan oleh kromosom X dan kromosom Y, di mana yang kromosom laki-lakinya berkromosom XY. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut nomor 4. Jika jumlah kromosom setiap sel tubuh jagung adalah 22, maka setiap sel putih jagung mengandung berapa kromosom? Nah, di sini ada istilah sel tubuh jagung, yaitu 20 buah, dan ada sel putih jagung. Nah, yang tanya sel putih jagungnya ya. Dalam kromosom ada dua macam istilah, yaitu istilah yang pertama adalah autosom, istilah yang kedua adalah gonosom. Perbedaannya adalah untuk autosom ini adalah kromosom yang ada pada sel tubuh. Kalau di sini contohnya adalah jagung, maka autosom itu ada di akar, ada di batang, ada di daun, ada di bulir jagungnya, ada di rambut jagungnya, ada di daun penutup jagungnya. Nah, itu namanya sel-sel tubuh atau yang disebut dengan autosom. Sedangkan untuk gonosom ini adalah kromosom yang adanya pada sel kelamin. Jadi bisa di sel kelamin jantan, dalam hal ini adalah benang sari, bisa juga di sel kelamin betina, dalam hal ini adalah putih, gitu. Nah, mengenai jumlahnya gimana untuk kromosom yang adanya di sel kelamin atau yang kita sebut dengan gonosom, ini jumlahnya setengah dari sel tubuhnya. Jadi kalau misalnya sel tubuhnya ada 100,
maka sel kelaminnya ada 50. Kalau sel tubuhnya ada 30, maka sel kelaminnya ada 15. Nah, berdasarkan soal ini, kalau sel tubuh jarumnya ada 20, maka sel putihnya mengandung 10 kromosom. Jawabannya delta. Mudah-mudahan paham ya. Berikutnya, soal nomor 5. Bunga berwarna merah dan berbatang pendek. Sifat yang tampak itu disebut. Nah, kalau ingin mengetahui lebih lanjut tentang istilah-istilah apa aja sih yang ada pada pewarisan sifat, bisa diklik link yang di atas ya. Nah, untuk bunga berwarna merah berbatang pendek ini adalah sifat yang bisa diamati oleh panca indera kita. Sehingga sifat ini dinamakan sifat fenotip, yaitu sifat yang tampak. Jawabannya B. Nomor 6, individu yang heterozigot ditunjukkan oleh nomor. Heterozigot ini merupakan istilah penyebutan untuk genotip yang hurufnya satu besar, satu kecil, atau dua besar, dua kecil, atau pokoknya salah satu dari hurufnya ada yang besar, ada yang kecil. Itu namanya heterozigot atau campuran. Nah, sekarang kita sortir ya dari 5 pilihan ini mana yang termasuk ke dalam heterozigot. Nomor 1 bukan, karena dua-duanya huruf besar. Nomor 2 iya, karena satu besar, satu kecil. Yang ketiga bukan, yang keempat juga bukan, yang kelima betul heterozigot. Jadi yang termasuk ke dalam heterozigot adalah nomor 2 dan nomor 5. Jawabannya adalah C. Berikutnya, soal nomor 7, genotip yang bersifat homozigot diantaranya adalah, tadi kita mengenal istilah heterozigot, sekarang kita mengenal istilah homozigot. Homozigot ini merupakan genotip yang hurufnya sama-sama besar atau sama-sama kecil. Nah, kebalikannya ya, kalau tadi harus campuran, ada besar ada kecilnya. Kalau homozigot ini besar semua atau kecil semua hurufnya, jadi sama. Nah, kita lihat yang besar semua atau kecil semua itu ada di pilihan yang D. Ini ada besar kecil 1, berarti bukan. Yang C besar kecil semua ya, bukan. Yang A ada besar kecil 1, berarti yang paling tepat jawabannya adalah yang B, yang hurufnya besar semua atau kecil semua. Nomor 8. Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa di situ ada bunga warna merah disilangkan dengan bunga warna putih. Hasilnya adalah merah muda 100%. Wah, berarti hasilnya atau keturunannya merupakan campuran dari kedua induknya. Berarti induk yang merah kuat sifatnya, kemudian induk yang putih juga kuat sifatnya. Sehingga anaknya merupakan campuran dari kedua induknya. Sifat tersebut dapat diketahui, dapat disebut dengan sifat merah dan putih intermediate. Jadi jawabannya adalah delta. Selanjutnya, nomor 9, macam gamet yang terbentuk dari individu yang bergenotip B besar, K besar, K kecil. Nah, sekarang kita masuk ke cara penentuan gamet. Seperti ini ya. Jadi, kalau misalnya ada gamet di sini, gametnya jelas ada. Kita tulis lagi ya, B besar, K besar, K kecil. Nah, ini ada individu bergenotip seperti ini, kemudian diminta untuk menentukan gamet. Gamet itu adalah nama lain dari sel kelamin, di mana sel kelamin itu berjumlah setengah dari induknya. Nah, di sini kan induknya ada 4 huruf, B besar, K besar, K kecil. Maka gametnya terdiri atas satu gamet 2 huruf atau setengah dari induknya. Nah, kalau masih bingung, kita bisa pakai bantuan jembatan pelangi. Di mana jembatan pelanginya pakai warna kuning ya. B kita gabungkan dengan huruf K. Jadi kita dapat B besar, K besar. Itu gamet yang pertama. Kemudian kita gabungkan lagi
B yang pertama ini dengan K yang kedua. Jadi kita dapatkan B besar, K kecil. Kemudian kita gabungkan lagi B yang kedua dengan K yang pertama di bawahnya ya. B besar, K besar. Kemudian satu lagi kita gabungkan B besar dengan K kecil. Jadi B besar. Jadi B besar, K kecil. B besar, K kecil. Nah, dia totalnya tuh ada 4 gamet. Tapi di sini kita bisa sortir lagi. Kenapa? Karena ada gamet yang sama. B besar, K besar, yang pertama, yang kedua B besar, K besar. Jadi kalau ada gamet yang sama seperti ini, kita tulisnya sekali saja. Yang ini juga sama ya, B besar, K kecil, B besar, K kecil, maka kita tulis sekali saja. Jadi, gametnya adalah B besar, K besar, B besar, K kecil. Jawabannya adalah alfa. Nah, masih tentang cara menentukan macam gamet. Di sini diketahui gametnya T besar, T kecil, G besar, G kecil. Nah, kita boleh pakai bantuan jembatan pelangi lagi. T besar, T kecil, G besar, G kecil. Kita hubungkan T yang pertama dengan G yang pertama, jadi T besar, G besar. Kemudian T yang pertama dengan G yang kedua, jadi T besar, G kecil. Kemudian saya pakai warna yang berbeda. T yang kedua dengan G yang pertama, T kecil, G besar. Kemudian yang terakhir T kecil, G kecil. T kecil, G kecil. Nah, kalau kita sortir, di sini nggak ada satupun yang sama. Semuanya beda-beda. T besar, G besar, T besar, G kecil. T kecil, G besar, T kecil, G kecil. Nah, berarti nggak ada yang sama ya. Jadi, karena nggak ada yang sama, berarti 4-4-nya kita masukkan sebagai gamet dari individu T besar, T kecil, G besar, G kecil. Jadi, jawabannya adalah B. Kita lanjut ke soal berikutnya ya. Untuk soal nomor 11, kucing dengan warna rambut hitam mempunyai ekor panjang heterozigot dapat diberi lambang dengan gen. Nah, bagaimana sih cara menentukan lambang pada gen yang diketahui fenotipnya? Caranya seperti ini. Jika yang diketahui di soal itu adalah kucing rambut hitam ekor panjang. Nah, kita bisa lambangkan dengan dengan huruf pertama pada kata sifat yang tampak itu. Jadi di sini kan kucing warna rambut hitam. Nah, kucing warna rambut hitam. Berarti hitam ini huruf pertamanya adalah H. Sedangkan mempunyai ekor panjang. Panjang itu huruf pertamanya adalah P. Nah, berarti di sini dapat kita tuliskan hitam itu H besar, kemudian panjang itu adalah P besar atau P kapital. Tapi di situ ada kriteria lain, yaitu dia minta heterozigot. Berarti heterozigot itu hurufnya campuran, ada yang besar, ada yang kecil. Ya udah, kita gabungin aja. Berarti hitamnya ada yang besar kecil, berarti H besar H kecil. Kemudian ekor panjangnya ada yang P kapital, ada yang P kecil. Jadi H besar H kecil, P besar P kecil. Jawabannya adalah C. Berikutnya untuk nomor 12, padi X bersifat pulen, umurnya panjang. E besar untuk pulen, umur panjang P besar P besar. Padi Y bersifat keras, umurnya pendek, E kecil P kecil P kecil. Dari hasil penyilangan pada keturunan kedua. Oh, di sini ditanya langsung keturunan keduanya ya. Diperoleh varietas padi pulen dengan umur pendek. Genotipnya adalah, nah ini masih seputar cara menentukan genotip. Yang ditanya adalah pulen.
Poolen itu berdasarkan narasi di soal, poolen itu harus ada huruf E kapitalnya. Jadi harus ada E kapitalnya untuk poolen. Huruf keduanya terserah, boleh E besar, boleh juga E kecil. Yang penting harus ada huruf E kapitalnya. Kemudian umur pendek. Umur pendek itu bisa dilihat di sini, pendek, P kecil, maka huruf ketiga dan keempatnya harus P kecil. Nah, kita lihat aja deh di soal, E besar, P besar enggak, karena harus P kecil dua-duanya. E besar, E kecil, P kecil ini bisa. E besar, E kecil, P kecil tidak bisa, karena P-nya harus kecil semua. Yang D, P besar ini juga nggak bisa. Berarti jawabannya adalah B. Mudah-mudahan paham ya. Berikutnya, nomor 13. Perhatikan gambar diagram berikut. Di sini ada bunga merah disilangkan dengan bunga putih, di mana bunga merah M besar, kemudian bunga putih M kecil. F1-nya itu adalah bunga merah M besar, M kecil. Berdasarkan hasil persilangan tersebut, sifat merah pada bunga adalah, nah di sini dihasilkan keturunan yang pertama adalah bunga berwarna merah. Nah, bunga berwarna merah ini merupakan sifat yang dihasilkan dari induknya bunga warna merah yang genotipnya M besar. Nah, ini sudah dipastikan bahwa tipe persilangan ini adalah tipe persilangan dominan, karena keturunan pertama yang dihasilkan mengikuti sifat induknya yang dominan yang dilambangkan dengan huruf kapital. Jadi jawabannya adalah B. Berikutnya, soal nomor 14. Di sini disilangkan antara bunga Mirabilis jalapa berwarna merah dengan warna putih menghasilkan F1 warna merah muda. Kemudian F1 disilangkan samanya diperoleh F2 berwarna merah muda dan putih. Perbandingan fenotip F2-nya adalah, nah di sini bisa terlihat ya bahwa ada kata-kata merah muda. Jadi hasil persilangan antara merah dan putih menghasilkan warna merah muda. Nah, karena di sini kata-katanya merah muda yang merupakan hasil pencampuran antara merah dan putih, maka ini merupakan tipe persilangan intermediate, di mana warna merah yang dominan disilangkan dengan warna putih yang dominan, hasilnya atau keturunannya menghasilkan campuran dari keduanya. Nah, kita boleh tulis di sini ya, untuk memulai atau ketika ingin menyilangkan persilangan, dibiasakan untuk menuliskan parental yang pertama, P1, gamet, dan juga F1. Tadi P1-nya katanya menyilangkan warna merah, kita lambangkan saja warna merah M besar, disilangkan dengan bunga warna putih. Putih itu berarti M kecil. Kemudian setelah tulis P, kita tulis G-nya atau gametnya, di mana gamet dari M besar adalah M besar, kemudian gamet dari M kecil adalah M kecil saja. Kemudian selanjutnya kita tulis F1, langsung saja kita gabungkan M besar dengan M kecil. Nah, sudah dapat nih M besar M kecil. Di soal disampaikan bahwa warna putih dengan warna merah dengan warna putih menghasilkan F1 warna merah muda. Berarti F1 ini warnanya merah muda. Lanjut. Katanya di sini F1 disilangkan dengan sesamanya. Oke, kita silangin lagi ya. Berarti P2-nya, berarti sesama F1 disilangkan. M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil. G-nya atau gametnya itu untuk M besar M kecil, gametnya adalah M besar dan M kecil. Untuk M besar M kecil yang satu lagi berarti gametnya M besar dan M kecil. Sama ya. Kemudian F2-nya, nah
karena cukup banyak gametnya, kita bisa pakai bantuan tabel. Kita buat tabelnya. Tabel yang pertama, kita tulis di sini M besar, M kecil di atasnya. Dari induk yang pertama, kemudian dari induk yang kedua, M besar, M kecil. Nah, kemudian kita isi di setiap kotaknya. Ada kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, dan kotak keempat. Kotak pertama dilihat di atasnya dan juga di sebelah kirinya. Jadi, kita masukkan M besar, M besar. Kotak kedua kita masukkan di sebelah atas dan juga sebelah kirinya. Sebelah atas M kecil, sebelah kiri M besar. Yang ditulis adalah yang kapital terlebih dahulu, M besar, M kecil. Kemudian kotak yang ketiga, M besar, M kecil. Kotak yang keempat, M kecil, M kecil. Nah, sudah didapatkan nih. Nomor 1, M besar, berarti fenotipnya merah. Nomor 2, M besar, M kecil, berarti ini campuran antara M besar dan M kecil, berarti sifatnya adalah merah muda. Kemudian nomor 3, M besar, M kecil sama, berarti merah muda. Yang nomor 4, M kecil, berarti ini putih. Perbandingan fenotipnya adalah, berarti perbandingan fenotipnya merah banding merah muda, saya singkat ya, banding putih. Merahnya ada 1 di kotak nomor 1, merah mudanya ada 2 di kotak nomor 2 dan nomor 3, putihnya ada 1, yaitu di kotak nomor 4. Ini jawaban jika ditanya perbandingan fenotip F2-nya, berarti 1 banding 2 banding 1. Tapi nanti kalau misalnya ditanya perbandingan genotipnya, berarti genotipnya yang dibandingkan. M besar, kemudian ada genotip M besar, M kecil, kemudian ada genotip M kecil, sama ya. Jadi M besar, M besarnya 1, M besar, M kecilnya 2, M kecilnya 1. Jadi perbandingan fenotip dan genotip untuk intermediate pada F2-nya itu sama, 1 banding 2 banding 1. Ini biasanya suatu ketetapan ya. Jadi mau seperti apapun, mau yang disilangin warna merah dengan putih, warna ungu dengan putih, maka jika ditanya F2-nya, perbandingan fenotipnya selalu 1 banding 2 banding 1. Dan jika ditanya perbandingan genotipnya juga demikian, 1 banding 2 banding 1. Baik, saya lanjut ya. Soal nomor 15. Nah, di sini dilakukan persilangan dengan satu sifat beda, berarti masih tentang monohibrid. Pada padi dengan sifat tinggi T besar, dikawin silangkan dengan padi lain yang sifatnya rendah T kecil. Sifat tinggi dominan terhadap sifat rendah atau pendek ya maksudnya. Maka pada keturunan F2-nya rasio genotip T besar, T kecil, dan T kecil adalah yang ditanya adalah rasio genotip yang diminta di soal itu. Nah, sekarang kita tulis dulu ya. Kita cari terlebih dahulu F1-nya, kemudian nanti sama F1-nya kita silangkan. Seperti biasa, kita tulis dulu orang tua yang pertama atau parental yang pertama, di mana P yang pertama itu adalah padi dengan sifat tinggi T besar disilangkan dengan padi yang sifatnya rendah atau pendek T kecil. Setelah tulis P, kita tulis G gametnya. Gamet untuk T besar adalah T besar saja. Gamet untuk T kecil adalah T kecil saja. Kemudian F1-nya kita gabungkan T besar dengan T kecil, yaitu T besar dan T kecil. Berikutnya katanya di situ yang ditanya adalah keturunan kedua. Berarti kalau ditanya keturunan kedua, kita harus menghilangkan sesama F1. Jadi untuk orang tua atau induk yang selanjutnya, kita tulis P2, parental yang kedua, di mana sesama F1 disilangkan T besar T kecil disilangkan dengan T besar T kecil. Gametnya adalah T besar dan T kecil.
kemudian satu lagi gametnya adalah T besar dan T kecil. Selanjutnya F2-nya, ini karena gametnya cukup banyak, ada 4, jadi kita pakai bantuan tabel lagi ya. Kita buat tabelnya di sini. Kemudian masing-masing nanti ada dua gamet, satu individu ada 2 gamet. Oke. Nah, sekarang kita isi ya gametnya. Gamet yang pertama itu T besar, T kecil. Gamet yang kedua dari orang tua yang kedua T besar, T kecil. Berarti ada 1 kotak, ada 1, 2, 3, 4. Totalnya nanti ada 4 jenis keturunan yang dihasilkan. Kemudian kita isi T1 untuk kotak pertama T besar, T besar. Untuk kotak kedua T besar, T kecil. Kotak ketiga T besar, T kecil. Kotak keempat T kecil, T kecil. Yang ditanya berapa sih rasio genotipnya? Oke, rasio genotipnya untuk T besar dibanding T besar T kecil dibanding T kecil T kecil. Nah, berarti ini harus berurutan ya. T besar itu ada 1, T besar T kecil ada 2, T kecilnya ada 1. Berarti 1 banding 2 banding 1. Nah, yang ditanya dalam bentuk persentase. Jadi kita ubah nih ke persen. Totalnya sama 100%. Untuk T besar 1 ada 1 dari 4 keturunan. 1/4 dikali 100%. 1/4 dikali 100% sama dengan 25%. Kemudian untuk T besar T kecil berarti 2/4. 2 T besar T kecil dari 4 keturunan dikali 100%. Jawabannya 50%. Dan yang terakhir 1 dari 4 keturunan, 1/4 dikali 100% sama dengan 25%. Totalnya pas ya, 100%. Jadi rasio untuk T besar, T besar T kecil, dan T kecil adalah 25 banding 50 banding 25%. Jawabannya adalah A. Berikutnya, masih tentang persilangan monohibrid ya. Di sini diketahui tanaman buah berbiji genotipnya B besar disilangkan dengan buah tidak berbiji B kecil. Buah tidak berbiji B kecil bersifat resesif. F1 disilangkan sesamanya pada keturunan kedua atau F2-nya yang memiliki buah berbiji sebanyak. Nah, kita bisa tulis lagi seperti tadi. Orang tua yang pertama berarti menyilangkan antara buah berbiji B besar dengan buah tidak berbiji B kecil. Gametnya berarti B besar dan B kecil. Kemudian F1-nya kita gabungkan B besar, B kecil. Di soal diinfokan bahwa F1 disilangkan sesamanya. Berarti kita tulis lagi untuk orang tua yang kedua atau induk yang kedua, parental yang kedua, itu sesama F1 yang disilangkan. Berarti F1-nya kan B besar, B kecil. Disilangin sesama B besar, B kecil. Gametnya berarti ada B besar dan B kecil. Kemudian orang tua atau induk yang satu lagi ada B besar dan B kecil. Ini sebenarnya basically sama di antara soal-soal berikutnya. Dia hanya memainkan sifatnya saja yang berbeda. Tapi nanti di akhirnya akan menghasilkan perbandingan atau rasio yang sama. Tapi nggak apa ya, kita terus mengulang supaya nanti terbiasa dan kau bisa paham sendiri gitu. Tipe yang seperti ini mintanya apa, seperti ini mintanya apa ya. Nggak apa-apa, kita belajar dari awal ya. Kemudian F2-nya, nah F2-nya langsung saja ya. Nanti akan kita dapatkan B besar
Kalau misalnya kalian masih bingung, nanti bisa dibuat tabel seperti soal berikutnya yang isinya nanti ada 4 jenis keturunan. B besar, B besar, B besar, B kecil, B besar, B kecil, B kecil, B kecil. Nah, yang ditanya yang memiliki buah berbiji. Biji itu bisa B besar, B besar, bisa B besar, B kecil, berbiji itu. Ya. Nah, di sini berarti ada berapa persen? Nah, kita bisa tulis di sini yang berbiji itu kira-kira di sini bisa dapat ada 3 jenis keturunan. Berarti ada 3 dari berapa jenis yang dihasilkan? Dari 4. 3/4 dikali 100%. 3/4 dikali 100% sama dengan 75%. Jadi jawabannya yang berbiji akan ditemukan pada F2-nya sebanyak 75%. Soal nomor 17. Jika bunga berwarna merah bergenotip M besar, M kecil disilangkan dengan sesamanya, maka perbandingan genotipnya adalah, nah ini juga sama sih sebenarnya, cuma nggak apa-apa kita ulang lagi, karena di sini langsung M besar, M kecil, maka ini sudah jelas ini adalah orang tua yang kedua ya. Karena ke orang tua yang pertama itu pasti dari M besar disilangkan dengan M kecil. Nah, kalau udah campuran ini pasti udah hasil persilangan sebelumnya. Jadi kita tulis P2 atau induk yang kedua M besar, M kecil disilangkan dengan sesamanya yaitu M besar. Perbandingan genotipnya, ini sebenarnya kita udah cari ya. Untuk memastikan lagi nggak apa-apa, kita coba cari lagi. Gametnya M besar, M kecil. Satu lagi gametnya M besar, M kecil. Nah, F2-nya M besar, M besar, M besar, M kecil, M besar, M kecil, M kecil, M kecil. Nah, mudah-mudahan di soal yang ini kalian sudah mulai tersadar tentang pola-polanya. Jadi sebenarnya tuh dia mau warna merah, kayak mau hurufnya M, mau hurufnya B, mau hurufnya apa tadi yang di depan tuh P tinggi. Semua pasti pada F2-nya akan menghasilkan genotip yang sama. Besar-besar, besar-kecil, kemudian kecil-kecil. Seperti itu. Nah, di sini yang ditanya perbandingan genotipnya. Nah, ini juga sama ya. Untuk M besar, berarti genotipnya dibanding M besar, M kecil, dibanding M kecil, M kecil. M besarnya ada 1, M besar, M kecilnya ada 2, M kecilnya ada 1. Nah, perbandingannya jadi 1 banding 2 banding 1. Jawabannya adalah B. Soal selanjutnya. Oke, di sini ada tanaman anggrek ungu, U besar, disilangkan dengan tanaman anggrek bulan yang warnanya ungu muda, U besar, U kecil. Wah, di sini udah jelas banget nih, ada kata-kata ungu muda. Oke, karena ungu muda jadi saya pakai warna ungu muda deh. Nah, di sini ada kata-kata ungu muda dengan genotipnya U besar, U kecil. Nah, berarti ini adalah sifat intermediate, di mana orang atau induknya yang pertama U besar, kemudian induk yang kedua U kecil sama-sama kuat, sehingga anaknya itu punya campuran dari sifat kedua orang tuanya atau induknya yang namanya ungu. Nah, di sini katanya akan menghasilkan keturunan dengan fenotip, berarti kita tulis ya, P yang keduanya ada U besar, warna ungu disilangkan dengan U besar, U kecil, warna ungu muda. Gametnya U besar dan U besar serta U kecil. F2-nya langsung gabungkan saja, U besar, kemudian satu lagi U besar dengan U kecil. Sama ya kayak induknya. Nah, maka akan dihasilkan fenotip berapa banyak? Untuk U besar itu adalah ungu. U besar, U kecil adalah ungu muda. Jadi
Ungunya ada 1 dari 2 keturunan, ungu mudanya juga ada 1 dari 2 keturunan, berarti setengah-setengah. Jawabannya adalah C. Oke, soal berikutnya masih semangat ya. Kurang lebih ada 25 soal, berarti sekitar 7 soal lagi. Nah, sekarang kita masuk ke tipe persilangan dihibrid. Persilangan dua sifat beda. Nah, di sini persilangan antara individu bergenotip H besar, P besar dengan H kecil, P kecil akan menghasilkan F1 dengan genotip. Oke, di sini yang diminta F1-nya genotipnya apa? Nah, boleh dari awal kita tulis orang tua yang sama, H besar, P besar, disilangkan dengan H kecil, P kecil. Gametnya, untuk gamet yang individu yang pertama, karena di sini terdiri atas 4 huruf ya, kita boleh pakai jembatan pelangi. Ada H besar, P besar. Dan pasti semuanya akan punya gamet yang sama, yaitu H besar, P besar. Maka kita cukup tulis sekali saja. Kemudian orang tua atau induk yang satu lagi, H kecil, P kecil. Sama ya, nanti juga ada 4, semuanya H kecil, P kecil, jadi cukup ditulis 1 kali saja. Kemudian F1-nya dikelompokkan H dengan H, P dengan P. Berarti H besar, H kecil, P besar, P kecil. Nah, di sini yang ditanya adalah F1-nya apa genotipnya? Berarti ini ya, H besar, H kecil, P besar, P kecil. Jadi jawabannya adalah B. Pokoknya simpel banget deh. Kalau misalnya hurufnya besar semua disilangkan dengan huruf yang kecil semua, pasti hasilnya keturunan yang pertama itu selang-seling, besar kecil. Nah, selang-seling ini yang disebut dengan nama heterozigot sempurna. Heterozigot sempurna. Diingat ya, karena nanti berkaitan sama soal berikutnya. Kita lanjut, nomor 18. Oke, persilangan kacang ercis bulat warnanya kuning dengan kacang ercis kisut warnanya hijau pada keturunan pertamanya semuanya berwarna bulat kuning. Jika keturunan pertama ini disilangkan sesamanya, maka akan dihasilkan perbandingan fenotip bulat kuning, bulat hijau, kisut kuning, kisut hijau sebanyak. Nah, diperhatikan baik-baik ya, untuk persilangan dihibrid ini, apabila ada yang sifatnya dominan semua, contohnya di sini adalah bulat kuning, disilangkan dengan kisut hijau yang resesif semua, maka nanti hasilnya sama seperti yang soal sebelumnya, besar kecil gitu ya. Dan apabila F1 itu disilangkan sesamanya, maka apabila yang ditanya hasil fenotipnya atau perbandingan fenotipnya, sudah pasti tidak perlu dihitung lagi, perbandingannya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Di mana 9-nya itu untuk semuanya sifat yang dominan, bulat kuning, kemudian bulat hijau, yang satu dominan, bulat yang satu resesif hijau, jumlahnya 3, kisut kuning, kisutnya resesif, kuningnya dominan, jumlahnya 3, dan terakhir kisut hijau yang kisut dan hijaunya ini dua-duanya resesif, jumlahnya 1. Pasti seperti itu. Jumlahnya atau perbandingannya 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nggak usah ditulis, nggak usah dikerjain atau dicari lagi ya caranya, pasti selalu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Soal berikutnya, nomor 21. Nah, di sini harus dihitung nih, karena jika tanaman berbiji bulat berwarna kuning dengan genotip B besar B kecil, K besar K kecil disilangkan dengan sesamanya B besar B kecil, K besar K kecil, maka hasil yang bergenotip B besar K besar jumlahnya adalah, nah
ini dia tetap ngitung, tapi ngitungnya nggak sampai kita ngisi 16 kotak itu ya. Saya akan infokan, saya akan kasih tahu cara cepatnya. Tapi tetap dari awal untuk menjelaskan saya akan tulis dulu P2-nya. P2-nya itu B besar B kecil, K besar K kecil, bulat kuning disilangkan dengan sesamanya. B besar B kecil, K besar K kecil. Nah, gametnya B besar K besar, B besar K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Saya anggap kalian udah paham ya cara menentukan gamet untuk di hibrid ini. Kemudian gamet yang satu lagi sama, B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Yang masih bingung gimana cara menentukan gamet pada persilangan di hibrid, boleh diintip link yang di atas ini. Selanjutnya untuk F2-nya, nah untuk F2-nya pasti nanti akan menghasilkan 16 keturunan. Jadi ada tabelnya itu nanti kotak yang paling atas akan diisi oleh individu atau gamet dari individu yang pertama atau induk yang pertama gitu. Soalnya itu ada 4 gamet kan, 4 gamet dari orang tua yang pertama, terus 4 gamet dari orang tua yang kedua. 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi nanti ada 16 keturunan. Oh my god, kita harus ngisi semua gitu? Enggak ya, karena itu pasti akan membuang-buang waktu. Jadi nanti kotaknya akan kurang lebih seperti ini. Kemudian kita isikan pasti di sini ada B besar, K besar, B besar, B kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Nah, sama dari orang tua atau induk yang satu lagi juga akan tulis di sini B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Nah, nanti totalnya ada 16 keturunan. Oh my god, tapi kita nggak bakal cari itu. Kita langsung fokus aja ke yang ditanya. Yang genotipnya B besar, K besar, K besar, itu jumlahnya ada berapa. Nah, diingat nih, saya mau kasih kata kuncinya. Penting banget, wajib digaris bawahi. Saya pakai warna merah ya. Jadi nanti apabila ada persilangan sesama sesama heterozigot sempurna. Jadi seperti P2 ini, induknya B besar B kecil, K besar K kecil, itu namanya heterozigot sempurna. Yang disilangkan sesamanya pasti akan menghasilkan 16 keturunan. Nah, kalau yang ditanya adalah jumlah gametnya, apabila tipe gamet yang ditanya itu B besar, K besar, K besar, atau B kecil, K kecil, hurufnya besar semua atau kecil semua, itu nanti akan didapatkan 1 dari 16 keturunan. Jadi nanti kalau misalnya yang genotipnya misalnya T besar, misalnya T besar, T kecil, K besar, K kecil disilangan samanya, maka nanti yang ditanya T besar, K besar, atau T kecil, K kecil, jumlahnya 1. Jadi mau genotip seperti apa, kalau tipenya seperti ini maka jumlahnya ada 1. Lanjut ya, kalau nanti tipe yang kedua misalnya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, heterozigot sempurna nanti akan didapatkan 4 keturunan dari 16 yang kita dapatkan. Jadi ada 4 jumlahnya dari 16 keturunan itu. Terus kalau misalnya B besar, K kecil, atau B kecil, K besar, jadi 2 besar, 2 kecil, atau 2 kecil, 2 besar, jumlahnya ada 1 dari 16 keturunan. Jadi yang B besar, K kecil ada 1, B kecil, K besar, jumlahnya ada 1. Lanjut, yang tipenya
nanti B besar, B kecil, K besar, K besar, atau B kecil, B kecil, K besar, K kecil, atau B besar, B kecil, B besar, B kecil, K kecil, K kecil, atau B besar, B besar, K besar, K kecil. Jadi di sini ciri khasnya dari 4 huruf ini ada satu yang beda sendiri, yaitu ada satu yang kecil sendiri misalnya. Atau dari 4 huruf ini ada satu yang beda sendiri, yaitu satu yang besar sendiri. Dari 4 ini ada satu yang besar sendiri, dari 4 ini ada satu yang kecil sendiri. Jadi ada satu huruf yang beda sendiri, maka akan ditemukan 2 dari 16 keturunan yang ada. Gampang banget kan? Nah, tinggal diingat kata kunci ini aja, insya Allah kalian nggak perlu lagi yang namanya nulis 16 kotak itu kalau ditanyanya jumlah genotif. Saya kotakin ya. Selamat mengingat dan menghafal. Jadi untuk ini B besar, B besar, K besar, K besar, pasti jumlahnya ada 1 ya. Berarti jawabannya adalah jawabannya adalah delta. Selanjutnya, nah di sini katanya ada kacang bulat warnanya hijau, B besar, K kecil, disilangkan dengan kacang lonjong warnanya kuning, B kecil, K besar, K besar. 4 bulat dan kuning itu dominan. Pada F2-nya dihasilkan keturunan dengan fenotip kacang bulat hijau sebanyak, nah ini juga sama nih, kita bisa pakai cara seperti tadi. Kita tulis dulu P yang kedua, orang tua yang kedua, di situ tertulis bulat hijau, B besar, K kecil, disilangkan dengan kisut kuning, B kecil, maaf ya, B kecil, K besar. Gametnya B besar, K kecil, langsung saja. Kemudian B kecil, K besar. Nah, F2-nya selang-seling deh nih, heterozigot sempurna. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nah, terus katanya yang ditanya adalah keturunan keduanya atau F2-nya yang fenotipnya kacang bulat hijau. Nah, gampang banget nih, kacang bulat hijau yang ditanya. Kalau misalnya tanya F2-nya, maksudnya adalah F3-nya mungkin ya. Jadi sesama F2 ini disilangin lagi gitu. Nah, berarti kan sama tuh kayak tadi, sesama heterozigot sempurna disilangkan. Maka nanti kalian akan membuat yang namanya 16 tabel. Nah, sekarang kita tentukan dulu nih yang fenotipnya bulat hijau itu apa aja sih? Fenotip bulat hijau. Nah, untuk fenotip bulat hijau, di sini bulatnya itu dominan, kemudian hijaunya juga dominan atau resesif. Nah, dari soal ya, di situ kacang berbentuk bulat hijau, B besar untuk bulat, K kecil untuk hijau. Berarti hijaunya itu resesif. Nah, berarti satu dominan, satu resesif, berarti jumlahnya ada 3. Tahu dari mana kok 3? Karena tadi tuh berpatokan pada hasil persilangan di hibrid, di mana hasil F2-nya itu 9:3:1. Di mana bulatnya dominan, hijau resesif, maka jumlahnya adalah 3. Oke, berarti jawabannya adalah C.
Berikutnya, nomor 24, persilangan antara tanaman jambu berbiji banyak, rasanya manis, B besar, B besar, M besar, M besar, dengan tanaman jambu biji sedikit, rasanya asam, B kecil, M kecil, M kecil. Menghasilkan tanaman jambu berbiji banyak, B besar, B kecil, M besar, M kecil. Nah, F1-nya ini disilangkan dengan salah satu induk yang dominan. Maka akan menghasilkan genotip heterozigot penuh adalah berapa nih jumlahnya nih? Nah, di sini udah dikasih tauin F1-nya, B besar, B kecil, M besar, M kecil. Jadi kita nggak usah tulis dari P1, G, F1. Kita langsung aja cari F2-nya dengan cara menyilangkan F1 dengan induknya yang dominan. Kita tulis di sini langsung orang tua yang kedua ya, atau parental yang kedua, di mana B besar, B kecil, M besar, M kecil disilakan dengan induknya yang dominan, yaitu B besar, B besar, B besar, B besar, B besar, M besar, M besar. Gametnya, jadi untuk parental yang pertama, gametnya ada 4, B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Untuk gamet yang kedua, B besar, M besar, tadi ada 1 aja. Loh, kok nggak pas sih? Nanti gimana hasilnya? Nggak apa-apa, hasilnya kita ikutin aja sesuai dengan gamet yang ada. Jadi nggak usah bingung ya. Kemudian kita tulis F2-nya. Nah, boleh kita pakai bantuan tabel supaya lebih jelas. Kita buat tabelnya di mana induk yang pertama ada 4 gametnya. Kemudian induk yang kedua ada 1. Jadi agak jadi persegi panjang ya. Nah, kemudian kita tulis gamet dari induk yang pertama ada B besar, M besar, B besar, M kecil, B kecil, M besar, B kecil, M kecil. Kemudian dari induk yang kedua B besar, M besar. Kemudian kita isi deh, tapi sebelum kita isi kita lihat dulu deh pertanyaannya. Maka akan menghasilkan genotip yang heterozigot. Heterozigot. Berarti untuk menyingkat waktu, kita bisa langsung aja tentuin heterozigot kan yang hurufnya besar kecil. Untuk yang kotak pertama nggak mungkin, karena besar semua kan. Untuk kotak kedua enggak. Untuk kotak ketiga enggak. Nah, untuk kotak keempat di sini ada B besar, B kecil, M besar, M kecil. Nah, ini baru namanya heterozigot sempurna. Berarti ada berapa tuh? Berapa persen? Heterozigot sempurnanya ini didapatkan ada 1 dari 4 jenis dikali 100%. Sama dengan 25%. Jawabannya adalah delta. 25%. Selanjutnya nomor 24. Nah, di sini tipe soal masih di hibrid tapi dia kombinasi, dia pakai angka. Nah, kita lihat ya. Diketahui T adalah gen untuk batang tinggi dominan. T kecil batang pendek, K besar gen biji kuning dominan, dan K kecil gen biji putih. Bila hasil persilangan antara tanaman ercis bergenotip T besar, K besar, K kecil disilangkan dengan ercis bergenotip T besar, T kecil, K besar, K kecil, 120 tanaman hasilnya, maka kemungkinan akan diperoleh tanaman ercis berbatang tinggi, bijinya berwarna putih. Nah, langsung aja ya. Kita tulis orang tuanya. Orang tua yang keduanya di situ katanya T besar, K besar, K kecil disilangkan dengan T
besar, T kecil, K besar, K kecil. Nah, gametnya berarti ini T besar, K besar, T besar, K kecil. Nah, gamet yang satu lagi, T besar, ada 4 nih, T besar, K besar, T besar, K kecil, T kecil, K besar, T kecil, K kecil. Nah, F2-nya kita buat lagi tabel untuk memudahkan kita mencari hasilnya. Induk yang pertama itu ada 2, induk yang kedua ada 4. Gak apa-apa ya, kita ngikutin aja berapa gametnya kita tulis. Jadi nggak mesti harus 4 dengan 4, 2 dengan 2. Itu nggak mesti harus gitu. Induk yang pertama saya akan taruh di atas. Induk yang kedua. Induk yang pertama saya akan taruh di sebelah kiri maksudnya. Induk yang kedua saya taruh di atas. Nah, maaf ya kalau nggak rapi. Kita tulis sekarang T besar, K besar, T besar, K besar, kemudian T besar, K kecil. Kemudian ada T besar, K besar, T besar, K kecil, T kecil, K besar, T kecil, K kecil. Nah, yang ditanya itu ercis batang tinggi warna putih. Batang tinggi itu berarti di situ harus ada T besarnya. T yang keduanya terserah mau besar atau kecil. Warna putih itu di situ tulisannya adalah resesif, berarti harus A kecil, A kecil. Nah, kita langsung tulis aja, cari aja ya, nggak usah kita isi semua. Bisa T besar, bisa T besar, T kecil, K kecil, K kecil. Nah, kita cari yang genotipnya di antara dua ini. Ini enggak, ini tidak, ini tidak, ini tidak, tidak. Nah, ini bisa karena T kecil, T kecil. Ini T besar, T kecil, K besar, K kecil enggak. T besar, T kecil enggak bisa. Berarti totalnya ada 2. Totalnya ada 2 dari 1, 2, 3, 4, 8 keturunan. 2/8 dikali 120. Disederhanakan ya, jadi 1/4 dikali 120 sama dengan 30. 30 tanaman. C. Gampang banget ya. Soal terakhir, nomor 25. Lewat. Nah, soal terakhir, kelinci berambut hitam kasar H besar, H besar, R besar, R besar dikawinkan dengan kelinci berambut putih halus H kecil, H kecil, R kecil, R kecil. Menghasilkan keturunan F1 berambut hitam kasar. Nah, coba. Dari hasil persilangan ini harusnya kalian udah bisa nentuin ya F1-nya genotipnya apa. Iya, saya bisa mendengar dengan mata batin, mata hati saya. Ada yang menyebut F1-nya itu katanya H besar, H kecil, R besar, R kecil. Betul ya, seperti yang ada di soal nomor 19 kalau tidak salah. F1 disilangkan sesamanya dan dihasilkan keturunan sebanyak 80 ekor. Kemungkinan keturunan fenotip putih halus. Nah, di sini katanya diminta sesama F1 disilangkan. Berarti P2-nya itu H besar, H kecil, R besar, R kecil disilangkan sesamanya. H besar, H kecil, R besar, R kecil. Nah, kalau misalnya sesama F1 disilangkan, berarti nanti hasil fenotipnya adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, yang ditanya adalah putih halus. Putih itu adalah sifat resesif. Putih itu resesif. Putih. Sini deh ya.
putih itu resesif, halus juga sama. Halus juga sama resesif. Berarti yang sifatnya resesif semua ada di nomor 1. Berarti nanti totalnya dari 16 tabel, ada 1 yang resesif semuanya, yang putih halus ada 1 dari berapa keturunan? Dari 16. Dikali total yang diminta, total yang diinfokan di soal itu 80. Nah, sama dengan 5. Yeay, selesai. Semoga paham ya. Nah, gimana? Lumayan berisi ya kontennya ya. Setelah tadi kalian menyimak pembahasan tentang pewarisan sifat, mudah-mudahan kalian semakin paham tentang soal-soal yang berkaitan sama pewarisan sifat ini. Bagi yang tadi ngerasa kecepatan, karena saya jelasinnya terlalu cepat, bisa nanti di-post secara manual, atau jika ingin membutuhkan penjelasan lebih jauh lagi dari dasar banget, kalian bisa lihat video-video sebelumnya tentang pembahasan soal non-hibrid maupun dihibrid. Saya harap kalian bisa semakin meningkat pemahaman tentang pewarisan sifat dan semakin semangat untuk ngerjain soal-soal tentang pewarisan sifat ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan isi kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya bahas satu persatu ya. Sampai di sini dulu pembahasan LKPD tentang pewarisan sifat. Kita bertemu lagi ya di pembahasan soal-soal berikutnya di materi yang lainnya. Terima kasih sudah menonton Guru IPA. Jangan lupa di like, comment, and subscribe karena Guru IPA belajar IPA jadi lebih gampang.